Pria tua yang terlupakan. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, jauh dari jalan besar dan hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria tua yang keberadaannya nyaris tak pernah dianggap ada. Ia dikenal sebagai bujang tua miskin, sosok yang sejak muda hingga rambutnya memutih tak pernah memiliki apapun selain tubuh renta dan hidup yang keras. Tak ada istri yang menunggu di rumah, tak ada anak yang memanggil namanya, dan tak ada keluarga yang peduli apakah ia masih bernapas atau tidak. Hari-harinya berjalan sunyi, seolah dunia sengaja melupakannya sedikit demi sedikit. Tubuhnya kurus dan dipenuhi keriput, wajahnya mengeras oleh waktu dan penderitaan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tanah tempatnya berpijak ikut menahan hidupnya agar tak bergerak kemana-mana. Orang-orang desa sering melewatinya tanpa menoleh, seakan pria tua itu hanyalah bayangan yang tak layak disapa. Bahkan namanya jarang disebut, digantikan oleh julukan-julukan yang menyakitkan, yang perlahan mengikis harga dirinya sebagai manusia. Ia tinggal di pinggir desa, di tempat yang hampir menyatu dengan hutan. Di sanalah gubuk reotnya berdiri, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan manusia. Hutan Kalimantan yang lebat mengelilinginya, sunyi namun penuh bisikan. Pada malam hari, suara serangga, angin, dan dedaunan saling bersahutan, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk meremang. Banyak orang percaya, wilayah itu bukan sekadar hutan biasa, melainkan tempat berdiamnya makhluk-makhluk tak kasat mata, termasuk legenda siluman ular yang konon menjaga keseimbangan alam. Meski hidupnya dipenuhi kesepian dan hinaan, pria tua itu tetap bertahan. Ia tak pernah benar-benar tahu untuk apa ia masih hidup, namun ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menyerah. Seolah takdir belum selesai dengannya. Seolah hutan yang sunyi itu diam-diam memperhatikannya, menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan rahasia besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Gubuk reot di batas hutan. Gubuk tempat pria tua itu tinggal berdiri di ujung desa, tepat di batas antara pemukiman manusia dan hutan Kalimantan yang lebat serta penuh misteri. Bangunan itu bukan lagi sekadar rumah, melainkan tempat bertahan hidup dari hari ke hari. Dinding bambunya telah lapuk dimakan usia, sebagian miring dan retak, sementara atap sengnya berlubang di banyak bagian, membuat hujan turun bebas ke dalam ruangan. Setiap kali angin kencang bertiup dari arah hutan, gubuk itu berderit seolah mengeluh menahan beban hidup penghuninya. Di dalam gubuk itu hampir tak ada perabotan. Hanya sebuah tikar lusuh, tungku kecil dari tanah liat, dan beberapa alat dapur yang sudah berkarat. Saat malam tiba, pria tua itu tidur di lantai tanah yang dingin, mendengarkan suara hujan menetes dan angin yang masuk dari celah-celah dinding. Setiap tetes air yang jatuh seakan mengingatkannya bahwa tempat itu sewaktu-waktu bisa roboh. Namun ia tak punya pilihan lain selain tetap bertahan di sana. Letak gubuknya yang terlalu dekat dengan hutan membuat banyak orang enggan mendekat. Warga desa percaya bahwa wilayah itu bukan tempat aman, terutama saat malam hari. Konon, beberapa orang pernah melihat bayangan panjang melata di antara pepohonan, mata yang berkilat di kegelapan, dan suara desisan yang muncul tanpa wujud. Legenda siluman ular Kalimantan sudah lama beredar, dipercaya sebagai penjaga hutan yang hanya menampakkan diri pada manusia tertentu. Setiap kali malam semakin larut, pria tua itu sering duduk terdiam di depan gubuknya, menatap hutan dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada rasa takut, namun juga ada ketenangan aneh yang tak pernah ia rasakan di tempat lain. Seolah hutan itu mengenalnya, seolah ia bukan orang asing di mata alam. Dalam sunyi itulah, tanpa ia sadari, takdir mulai bergerak perlahan mendekat. Meski banyak yang menganggap gubuk itu sebagai simbol kemiskinan dan keterasingan, bagi pria tua tersebut, tempat itu adalah saksi bisu hidupnya. Di sanalah ia menahan lapar, menelan hinaan, dan berbicara dengan dirinya sendiri saat tak ada seorang pun yang mau mendengar. Ia tak tahu bahwa justru di tempat terasing itulah, sesuatu yang besar dan tak terbayangkan akan segera mengubah jalan hidupnya selamanya. Hinaan warga dan tekanan batin. Setiap pagi, pria tua itu berjalan melewati jalan desa dengan langkah pelan, kepala sedikit tertunduk, dan pakaian lusuh yang sama dari hari ke hari. Ia tahu, kemanapun ia melangkah, selalu ada mata yang memandang sinis. Warga desa sering berbisik saat ia lewat, sebagian tak segan tertawa kecil, sebagian lain menggelengkan kepala seolah melihat sesuatu yang memalukan. Bagi mereka, pria tua itu adalah gambaran kegagalan hidup, contoh nyata seseorang yang tak berhasil menjadi apa-apa hingga usia senja.
Hinaan sering datang tanpa disembunyikan. Ada yang menyebutnya beban desa, ada yang mengejeknya karena tak pernah beristri, dan ada pula yang berkata hidupnya hanya menunggu mati. Kata-kata itu terdengar sederhana bagi yang mengucapkannya. Namun bagi pria tua itu, setiap hinaan menancap dalam-dalam di hatinya. Ia menelan semuanya dalam diam, menyimpannya seperti luka yang tak pernah sembuh. Tekanan batin itu kian berat saat ia menyadari bahwa tak ada satupun yang benar-benar membelanya. Saat orang lain berkumpul, bercanda, dan berbagi cerita, ia hanya berdiri di pinggir, tak dianggap bagian dari mereka. Kesepian itu bukan hanya soal sendirian, melainkan tentang merasa tak diinginkan di tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Di dalam dadanya, perasaan itu menumpuk menjadi beban berat. Ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di depan gubuknya, bertanya dalam hati apakah hidupnya masih memiliki arti. Ia merasa kecil, lemah, dan nyaris tak terlihat. Namun anehnya ia masih bertahan. Seolah ada sesuatu yang menahannya agar tidak benar-benar hancur. Di tengah tekanan batin yang terus menghimpit, hutan di belakang gubuknya justru menjadi tempat ia merasa paling tenang. Saat desisan angin dan suara alam terdengar, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Tanpa ia sadari, di balik pepohonan gelap itu, sepasang mata mengawasinya dengan tenang, bukan dengan kebencian seperti manusia, melainkan dengan pengamatan yang dalam, seolah menilai ketulusan hatinya. Tekanan hidup dan hinaan manusia perlahan membentuk dirinya menjadi pribadi yang diam, sabar, dan penuh penahanan emosi. Ia tak tahu bahwa semua penderitaan itu bukanlah akhir, melainkan ujian. Karena takdir sering memilih jalan paling menyakitkan sebelum menghadiahkan perubahan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hidup dari belas kasih dan kelaparan. Setiap pagi, pria tua itu memulai harinya dengan perut kosong dan harapan yang tipis. Ia berjalan menyusuri desa, menawarkan tenaganya untuk pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Mengangkat kayu, membersihkan kebun, atau sekadar membantu memikul barang. Namun tak selalu ada pekerjaan untuknya. Banyak hari berlalu tanpa satupun orang memanggilnya, seolah keberadaannya tak lebih dari udara yang dilewati begitu saja. Saat tak ada pekerjaan, ia hanya bisa menunggu belas kasih. Kadang seseorang memberinya sisa nasi, kadang hanya segelas air. Tidak jarang ia harus menahan lapar hingga malam tiba, tubuhnya lemah dan langkahnya goyah. Kelaparan bukan lagi rasa sakit yang mengejutkan, melainkan teman lama yang sudah terlalu sering menyapanya. Namun tetap saja, setiap rasa perih di perut mengingatkannya betapa rapuh hidupnya. Ada hari-hari ketika ia pulang ke gubuknya, tanpa membawa makanan sama sekali. Ia duduk diam, menatap tungku kosong, mencoba menenangkan dirinya dengan meneguk air hujan yang ia tampung. Malam terasa lebih panjang saat perut kosong, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini, bergantung pada iba orang lain? Tubuhnya semakin kurus, tulangnya menonjol, dan tenaganya perlahan menghilang. Namun yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar, melainkan harga diri yang tergerus sedikit demi sedikit. Ia merasa menjadi manusia yang tak lagi mampu berdiri sendiri, selalu menunggu uluran tangan, selalu berada di posisi paling rendah. Di saat-saat terlemah itu, pria tua tersebut sering memandang ke arah hutan di belakang gubuknya. Anehnya, rasa lapar dan sakit seakan sedikit mereda ketika ia mendengar suara alam. Desiran angin dan gerakan samar di antara pepohonan memberi kesan bahwa ada sesuatu yang memperhatikannya. Bukan dengan niat jahat, melainkan dengan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan dari manusia. Tanpa ia sadari, hidup dari belas kasih dan menahan kelaparan telah mengikis segalanya kecuali satu hal, ketulusan. Ia masih mampu berterima kasih, masih mampu menundukkan kepala dengan hormat, dan masih mampu berdoa dalam diam. Justru di titik paling rendah itulah, takdir mulai mendekat, bersiap mempertemukannya dengan peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hati tulus di tengah dunia yang kejam. Meski hidupnya dipenuhi kekurangan, hinaan, dan kelaparan, pria tua itu tak pernah kehilangan satu hal yang paling berharga dalam dirinya, yaitu ketulusan hati. Ia tetap menyapa orang-orang desa dengan sopan, meski sering tak dibalas. Ia tetap menundukkan kepala dengan hormat, meski kata-kata kasar kerap ia terima. Dunia seolah terus mengujinya, namun ia memilih diam dan menerima, bukan karena lemah, melainkan karena tak ingin menjadi seperti mereka yang menyakitinya. Ia tak pernah mengambil milik orang lain meski kesempatan terbuka lebar.
Saat melihat hasil kebun yang dibiarkan terbuka, atau makanan yang tergeletak tanpa penjaga, ia hanya menelan ludah dan melangkah pergi. Baginya, hidup miskin lebih baik daripada hidup dengan mencuri. Prinsip itulah yang membuatnya sering kelaparan, namun juga menjaga nuraninya tetap bersih. Dalam kesunyian gubuk reotnya, ia sering berbicara dengan dirinya sendiri. Ia bertanya mengapa hidup begitu keras padanya, namun tak pernah menyalahkan siapapun. Doanya sederhana, bukan meminta kekayaan atau balasan, melainkan hanya kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Ketulusan itu lahir dari hati yang sudah terlalu lama ditempa penderitaan. Ironisnya, justru ketulusan itulah yang sering dianggap kebodohan oleh orang lain. Beberapa warga desa menertawakannya karena dianggap terlalu baik dan terlalu pasrah. Mereka tak tahu bahwa sikap itu bukan kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Pria tua itu telah belajar bahwa membenci hanya akan membuat hidup semakin berat. Saat malam tiba dan dunia manusia terasa semakin dingin, pria tua itu sering merasakan ketenangan aneh dari arah hutan. Ia merasa seolah alam menerima dirinya apa adanya. Di balik gelap pepohonan, sesuatu mengamati ketulusannya dengan tenang, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Hutan seakan mencatat setiap kesabaran yang ia simpan. Ketulusan yang ia jaga di tengah dunia yang kejam itu bukanlah tanpa arti. Ia belum tahu kapan, bagaimana, dan dari mana perubahan akan datang. Namun satu hal pasti, hati yang bersih selalu meninggalkan jejak, dan alam, dengan caranya sendiri, tak pernah lupa pada manusia yang hidup dengan niat tulus. Malam hujan dan desisan pertama. Malam itu hujan turun tanpa jeda, seolah langit menumpahkan seluruh bebannya ke atas desa kecil di pinggir hutan Kalimantan. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dan membuat atap seng gubuk pria tua itu bergetar keras. Ia duduk di dalam gubuk, memeluk lututnya, menahan dingin yang merambat perlahan ke tulang. Malam-malam seperti ini selalu terasa lebih panjang, lebih berat, dan lebih sunyi dari biasanya. Air hujan menetes dari atap bocor, jatuh satu persatu ke lantai tanah, menciptakan suara berulang yang menekan pikiran. Pria tua itu menatap kosong ke arah pintu gubuk yang sedikit terbuka. Cahaya petir sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang letih dan penuh keriput. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, di antara suara hujan dan angin, terdengar sesuatu yang tidak biasa. Sebuah desisan panjang, rendah, dan berat, datang dari arah hutan di belakang gubuk. Suara itu bukan suara angin, bukan pula suara binatang kecil yang biasa ia dengar. Desisan itu terdengar hidup, seolah memanggil, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pria tua itu terdiam. Tubuhnya menegang, pikirannya dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Ia tahu cerita-cerita lama yang beredar di desa, tentang siluman ular penjaga hutan, tentang makhluk yang hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun desisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dengan langkah ragu, ia berdiri dan mendekati pintu gubuk. Angin dingin dan hujan langsung menyambut wajahnya. Dari balik gelap pepohonan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak perlahan. Ia tak bisa melihat dengan jelas, namun instingnya berkata bahwa malam ini ia sedang dipanggil oleh sesuatu yang bukan kebetulan. Desisan itu kini terdengar jelas, bukan sebagai ancaman, melainkan seperti jeritan tertahan. Pria tua itu merasakan dorongan kuat di dalam hatinya, dorongan yang membuatnya melangkah keluar dari gubuk meski rasa takut menguasai tubuhnya. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu adalah awal dari peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan berbahaya menolong ular. Di bawah hujan yang tak kunjung reda, pria tua itu melangkah perlahan menuju arah suara desisan. Tanah berlumpur membuat kakinya hampir tergelincir, namun ia terus maju, dipandu oleh suara yang kini terdengar semakin jelas. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena usia dan tubuhnya yang lemah, tetapi karena rasa takut yang menekan dadanya. Ia tahu, apapun yang menunggunya di balik gelap hutan bukanlah sesuatu yang biasa. Di antara semak-semak basah, kilatan cahaya petir memperlihatkan sosok besar melingkar di tanah. Seekor ular raksasa terjerat akar dan ranting, tubuhnya terluka dan bergerak lemah. Sisiknya berkilau terkena air hujan,
dan matanya memancarkan cahaya redup yang sulit dijelaskan. Pemandangan itu membuat pria tua itu terpaku. Naluri bertahan hidupnya berteriak agar ia lari, namun hatinya berkata sebaliknya. Ia mundur satu langkah, napasnya memburu. Ular itu berbahaya, dan satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawanya. Namun di balik rasa takut itu, ia melihat penderitaan yang nyata. Ular itu tidak menyerang, tidak mengancam, hanya terjebak dan kesakitan. Untuk sesaat, pria tua itu lupa pada semua hinaan manusia, lupa pada kelaparannya, dan lupa pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia mengambil sebatang kayu untuk menjauhkan jeratan dari tubuh ular itu. Hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan keringat dingin. Setiap gerakan ia lakukan dengan sangat hati-hati, sadar bahwa jarak antara hidup dan mati hanya sejengkal. Ular itu mendesis pelan, bukan sebagai ancaman, melainkan seperti menahan rasa sakit. Saat jeratan mulai terlepas, ular itu berhenti bergerak sejenak. Waktu terasa melambat. Pria tua itu menahan napas, menunggu reaksi yang tak bisa ia prediksi. Dalam hati kecilnya, ia hanya berharap satu hal. Jika ini adalah akhir hidupnya, setidaknya ia mati karena mencoba menolong, bukan karena membenci. Dengan satu gerakan terakhir, jeratan itu terlepas sepenuhnya. Ular besar itu perlahan mengangkat tubuhnya, menatap pria tua tersebut untuk sesaat yang terasa abadi. Tidak ada serangan. Tidak ada amukan. Hanya tatapan dalam yang seolah membaca seluruh penderitaan dan ketulusan hidupnya. Detik berikutnya, ular itu bergerak menjauh, menghilang ke dalam gelapnya hutan Kalimantan. Pria tua itu terduduk lemas di tanah basah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ia sadar telah melewati batas antara rasa takut dan keberanian. Ia belum tahu bahwa keputusan berbahaya yang ia ambil malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Pertolongan tanpa saksi manusia. Setelah ular besar itu menghilang ke dalam gelapnya hutan, hujan perlahan mulai mereda. Pria tua itu masih terduduk di tanah basah. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Tak ada sorak, tak ada teriakan, tak ada seorang pun yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Malam kembali sunyi, seolah peristiwa besar itu hanya miliknya seorang. Ia menatap ke arah tempat ular itu terakhir terlihat. Namun yang tersisa hanyalah jejak samar di tanah berlumpur dan dedaunan basah yang bergoyang pelan. Tidak ada tanda keajaiban, tidak ada bukti bahwa ia baru saja berhadapan dengan makhluk yang mungkin bukan sekadar ular biasa. Hanya kesunyian yang dalam, seolah hutan menutup kembali rahasianya rapat-rapat. Dengan sisa tenaga, pria tua itu berdiri dan melangkah pulang ke gubuknya. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya dingin, dan pikirannya masih dipenuhi bayangan tatapan ular tadi. Ia tak tahu apakah apa yang ia alami benar-benar nyata, atau hanya mimpi di tengah hujan dan kelelahan. Namun satu hal pasti, hatinya terasa berbeda, lebih ringan, seolah beban yang lama menekan dadanya sedikit terangkat. Sesampainya di gubuk, ia duduk diam, menatap tangannya sendiri yang masih gemetar. Tak ada luka, tak ada bekas gigitan, namun pengalaman itu terasa begitu nyata. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan malam itu, dilakukan tanpa harapan balasan, tanpa niat untuk dipuji, dan tanpa seorang pun yang akan mempercayai ceritanya jika ia mengatakannya. Malam itu berlalu tanpa peristiwa lain. Tak ada mimpi aneh, tak ada suara susulan. Namun jauh di dalam hutan, sesuatu telah berubah. Alam mencatat ketulusan yang jarang terjadi, sebuah pertolongan yang lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari empati. Dan meski manusia tak melihatnya, alam tak pernah lalai menyimpan ingatan. Pria tua itu akhirnya berbaring di lantai tanah gubuknya, kelelahan mengalahkan rasa dingin. Ia memejamkan mata tanpa tahu bahwa hidupnya tak lagi berjalan di jalur yang sama. Pertolongan yang dilakukan tanpa saksi manusia justru menjadi yang paling kuat, karena disaksikan langsung oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia itu sendiri. Perubahan perlahan mulai datang. Pagi setelah malam hujan itu terasa berbeda. Udara masih lembab, tanah masih basah, namun pria tua itu terbangun dengan tubuh yang terasa sedikit lebih ringan. Perutnya tetap lapar, hidupnya masih sama, namun ada ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bangkit dari lantai tanah gubuknya dan menatap hutan di belakang rumah, seolah menyadari bahwa sesuatu telah berubah, meski ia belum tahu apa. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang memanggil namanya.
Seorang warga desa meminta bantuannya membersihkan kebun dan memberinya upah yang cukup untuk makan. Tidak besar, tidak istimewa, namun terasa sangat berarti. Pria tua itu menerima dengan rasa syukur. Meski ia sendiri heran mengapa perlakuan orang hari itu terasa sedikit berbeda. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil terus bermunculan. Ia mulai lebih sering mendapatkan pekerjaan, meski hanya pekerjaan ringan. Ada yang memberinya makanan tanpa diminta, ada pula yang menyapanya dengan nada lebih ramah. Tidak ada yang tahu tentang apa yang ia alami di hutan, dan ia pun tak pernah bercerita. Semua terjadi begitu saja, perlahan, tanpa penjelasan. Gubuk reotnya pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Seorang warga membantu memperbaiki atap bocor, yang lain memberinya papan bekas untuk menutup dinding yang lapuk. Tak ada janji, tak ada kesepakatan, hanya bantuan kecil yang datang silih berganti. Bagi pria tua itu, semua terasa seperti keajaiban yang terlalu halus untuk disebut keajaiban. Meski hidupnya mulai membaik, pria tua itu tak berubah. Ia tetap sederhana, tetap menunduk saat berjalan, dan tetap menjaga ketulusan hatinya. Ia tak merasa lebih tinggi dari siapapun, karena ia tahu betul betapa cepat hidup bisa kembali menjatuhkan seseorang. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di malam hari, ia kembali duduk di depan gubuknya, menatap hutan yang sunyi. Angin berdesir pelan, dan di antara pepohonan gelap, sepasang mata berkilau samar seolah mengawasinya dari kejauhan. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk memastikan bahwa perubahan yang dimulai akan terus berjalan sesuai jalurnya. Perubahan itu tidak datang sebagai hadiah besar, melainkan sebagai rangkaian kecil yang perlahan menyusun kembali hidupnya. Dan pria tua itu mulai memahami satu hal penting. Kebaikan yang dilakukan tanpa saksi manusia, seringkali dibalas dengan cara yang paling senyap, namun paling tepat. Balasan tak terduga dari alam. Perubahan dalam hidup pria tua itu, akhirnya mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan. Suatu pagi, seorang tokoh desa datang menghampirinya, membawa kabar bahwa ia akan diberi tempat tinggal yang lebih layak di lahan kosong milik desa. Bukan rumah besar, bukan pula hadiah mewah, namun cukup untuk melindunginya dari hujan dan dingin. Pria tua itu terdiam, hatinya bergetar, bukan karena bangga, melainkan karena ia tak pernah berharap sejauh itu. Rumah kecil itu berdiri tak jauh dari hutan, namun kini kokoh dan bersih. Atapnya tak bocor, lantainya kering, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pria tua itu tidur tanpa takut terbangun oleh hujan. Di dalam kesederhanaan itu, ia merasakan rasa aman yang selama ini tak pernah ia miliki. Ia tahu, semua ini bukan hasil dari usaha besarnya, melainkan akibat dari satu keputusan kecil yang ia ambil dengan hati tulus. Warga desa yang dulu menghina kini memperlakukannya dengan hormat. Beberapa menunduk saat berbicara, sebagian lain meminta maaf meski tak pernah mengucapkannya secara langsung. Pria tua itu tak menyimpan dendam. Ia menyapa mereka dengan cara yang sama seperti dulu, seolah masa lalu yang pahit tak pernah ada. Hatinya telah terlalu lama belajar memaafkan. Pada suatu malam yang tenang, pria tua itu kembali duduk menghadap hutan. Angin berdesir lembut, bulan menggantung pucat di langit. Dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan besar, tidak menakutkan, tidak mengancam. Mata itu berkilau lembut, penuh kesadaran. Tak ada kata, tak ada suara. Hanya pertemuan singkat antara manusia dan penjaga alam. Pria tua itu menundukkan kepala perlahan, bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk hormat. Bayangan itu menghilang kembali ke dalam hutan, meninggalkan keheningan yang penuh makna. Tak ada janji, tak ada ancaman. Hanya kesepahaman diam bahwa keseimbangan telah terjaga. Sejak malam itu, hidup pria tua tersebut berjalan tenang hingga akhir usianya. Ia tak menjadi orang kaya, namun tak lagi kekurangan. Ia tak menjadi terkenal, namun dihormati. Dan ia meninggalkan satu pelajaran sederhana bagi siapapun yang mau mendengarnya. Alam dan kehidupan selalu melihat, bahkan saat manusia berpaling. Kebaikan yang dilakukan tanpa saksi, seringkali dibalas oleh kekuatan yang tak terlihat, namun tak pernah salah sasaran.